Empat pulau sengketa di Kabupaten Singkil yang dicaplok Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki satu sumur yang sangat menarik karena mengandung kandungan gas discovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmscf sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi data seismiknya juga sudah lama sekali sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan kontrak di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Rapat yang berlangsung Jumat malam dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh. Pasca surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau di Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil di Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup pada Jumat malam dengan anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh. Pertemuan diketahui membahas soal sengketa pulau milik Aceh. Dari hasil pertemuan tersebut, keempat pulau yang sedang sengketa di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan berada di bawah pemerintah Aceh. Sepertinya kita yang pertama itu hak kita, bukti dan data hak kita, ya. Kemudian secara histori itu hak kita, apalagi secara produk hak kita, geografi juga hak kita. Itu saja kita pertahankan. Dalam rapat tersebut, pemerintah Aceh juga menyusun langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Mendagri tanggal 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut akan mengajak pemerintah Aceh untuk bekerja sama mengelola 4 pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil jika nantinya keputusan Kemendagri tetap menyerahkan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Sumatera Utara. Polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah yang sebelumnya masuk di wilayah Provinsi Aceh dan kini kepemilikannya masuk daerah Provinsi Sumatera Utara semakin meruncing. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut bukan wewenangnya soal penyerahan proses kepemilikan 4 pulau tersebut. Meski demikian, Bobi menyebut akan mengajak pemerintah Aceh bekerja sama untuk mengelola 4 pulau tersebut. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, enggak. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara tegas menolak untuk bekerja sama mengelola 4 pulau tersebut.
Macam mana kita bersama itu kan hak kita, punyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan. Menurut Muzakir Manaf, berdasarkan dokumen dan fakta sejarah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, serta Mangkir Kecil merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh sejak dahulu dan wajib dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, selama ini tidak ada pulau yang dikelola bersama. JK pun berharap sengketa ini segera diakhiri karena menyangkut harga diri masyarakat Aceh. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada. Siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Nah, masa dua bayar pajaknya kemana? Jadi itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masa kepercayaan ke pusat. Jadi saya kira, saya yakin ini akan diselesaikan, agar diselesaikan sebaik-baiknya demi keibuan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada. Perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Mendagri Tito Karnavian karena dinilai memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Polemik penyerahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kepada Provinsi Sumatera Utara semakin memanas. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sudirman menilai keputusan Mendagri yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menegaskan secara historis, sosiologis, dan politis, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, dan Mangkir Besar telah lama menjadi bagian dari Aceh. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau presiden mau menutup ini. Tidak boleh abai, presiden nggak boleh diam, nggak boleh. Menteri Dalam Negeri itu bawahannya kok. Hari ini diberhentikan, hari ini selesai. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah terbuka terhadap gugatan hukum atas penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini. Tito menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan ini dan menilai proses yang ditempuh sudah sesuai aturan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. 4 pulau besar yang menjadi rebutan tersebut yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, serta Mangkir Besar. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni mendatang. Dalam Negeri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Profesor Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang
dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK, yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK, bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas wilayah